Anaknya yang suka hari-hari main handset 24 jam handset, maka diambil handsetnya oleh orang tuanya, terkadang dibanting, terkadang dijual, terkadang disimpan, ya kan? Atau kalau orang yang dia tak pernah ada dalam rumah, keluar selalu masuk, maka orang tuanya marah, masuk rumah dikunci biliknya. Itu bahagian daripada hukum keluar rumah bukan pun haram, tetapi dihukum untuk tidak keluar rumah supaya tidak mengulangi perbuatan yang salah dilakukan oleh anak tersebut. Bila mana ini dalam undang-undang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, otoriti kepada penjenayah dan seumpamanya, demikian Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai hukum kepada mereka yang melanggar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lasadiqun fa in kadzabuka, kalau mereka mendustakan engkau wahai Rasulullah Muhammad, yakni masih mendustakan, masih menghalalkan yang haram, masih mengharamkan yang halal, mendustakan ajaran yang engkau bawa, faqul, katakan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka yang mendustakan Nabi SAW. Apa perlu dikatakan kepada mereka mendustakan Rasulullah SAW? Faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Tuhan kamu memiliki rahmat yang luas. Ya salam. Kita kalau berhadapan dengan orang yang nakal dan nakalnya terlalu, kalau di sekolah, maka kamu akan dihadapkan kepada guru disiplin. Lebih daripada itu, kamu akan dihadapkan kepada guru besar. Ya kan, ada peringkatnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin takut murid itu untuk dihadapkan. Allah Subhanahu wa taala ketika berhadapan dengan hamba-hambanya yang mendustakan, katakan kepada mereka wahai Rasulullah Muhammad, apa dikatakan? Allah Maha Jahat, Maha Kejam. Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, Tuhan kamu punya rahmat yang luas. Yani hai orang pendusta, hai orang bermaksiat, hai orang yang tidak percaya kepada Nabi SAW, Tuhan kamu memiliki rahmat yang luas. Jangan putus asa, jangan menjauhkan diri, pikir sekali lagi, jangan berterusan memusuhi Nabi, jangan berterusan mendustakan Nabi. Ini bahagian daripada rahmat. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah itu segera akan menghukum kepada orang-orang yang mendustakan, maka tak akan ada makhluk hidup di atas muka bumi ini. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir dihancurkan karena kekufurannya, yang bermaksiat akan dihukum karena maksiatnya. Tapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi peluang kepada si kafir untuk beriman, kepada orang bermaksiat untuk bertaubat. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'ah, katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka, Tuhan kamu adalah memiliki rahmat yang luas. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, tapi pada masa yang sama jangan dimain-mainkan rahmatnya Allah yang luas dengan mereka melakukan kemaksiatan, karena hukuman Allah tidak ada sesiapa yang boleh menolak hukuman untuk kena kepada orang-orang yang berterusan melakukan maksiat. Yani orang yang melakukan maksiat kepada Allah, Allah buka pintu rahmat, jom balik, segera taubat. Tetapi jangan main-mainkan rahmatnya Allah yang luas ini dengan berterusan melakukan maksiat, karena kalau hukuman Allah datang, tiada sesiapa yang boleh menghalang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faham dong? Walihada para anbiya ketika mengingatkan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, hai umatku, hai kaumku, minta ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, kalau kamu mohon ampun Allah bagi rezeki kepada kamu. Wa yamdadkum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kepada kamu rezeki, anak-anak, dan juga memberikan rezeki kepada kamu makanan. Tapi mereka tutup telinga mereka, tak mau dengar. Apa yang terjadi? Setelah 950 tahun diberi masa untuk mereka kembali dan bertaubat, tak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakan Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini seorang pun daripada orang kafir, melainkan kau hancurkan mereka semua. Karena mereka tidak melahirkan zuriat, melainkan zuriat mereka mendustakan kepada engkau. Berbandingkan banyak zuriat yang mendustakan Allah dan dihukum oleh Allah, baik kau binasakan semua supaya tak ada zuriat lagi dah. Ini pun bahagian daripada rahmat juga. Ya, hatta dalam bentuk azab, Allah bukakan pintu langit, hujan turun. Apa itu? Kadzabat qaumul وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. Langit awan hujan begitu lebat, bumi mengeluarkan air sampai menutupi gunung Ganang, sehingga bumi ini pernah dikelilingi oleh air seluruhnya. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, hancurkan mereka semua. Nabi Nuh tak sayang kepada umatnya. 950 tahun berdakwah, tak sayang macam mana? Tapi oleh karena generasi demi generasi lahir mendustakan kepada Allah, dan setiap generasi yang mendustakan akan dihukum, maka lebih baik tidak ada generasi. Dengan demikian tidak ada hukuman, berbandingkan ada generasi yang akan dihukum oleh Allah. Maka Nabi Nuh minta, baik tak ada generasi, hancurkan mereka semua ya Allah. Itu pun rahmat. Kecuali yang selamat bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam, fama amana ma'hu illa